Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Sahabat Eljon yang berbahagia dan pemirsa yang setia pada acara Eljon, senang sekali kita bisa jumpa lagi di acara ini, masih bersama para narasumber yang sangat istimewa. Dan coba kita kembali dulu pada Bapak kita nih, ya, wakil dari petani mandiri. Nah, Pak, tadi saya dengar kelihatannya semua turban ya, istri ya, dan mudah-mudahan kalau ada anak jangan sampai tertangkap sebagai eksploitasi pekerja anak nih, Pak. Nah, ini kita benar, nah ini kan Oke. maksudnya baik ya, maksudnya baik, tapi akhirnya ditangkap oleh OPT, organisasi pengganggu tanah tadi, mengatakan ternyata di Indonesia sangat banyak sekali tenaga pekerja yang di bawah usia, padahal ini adalah sebuah pengabdian anak kepada orang tua. Nah, coba mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit kira-kira bagaimana sih mengelola kebun sawit yang tidak besar tetapi tetap memerlukan teamwork, regu ya, ada keluarga. Silakan, Pak. Baik, Pak Prayoda, saya sampaikan, Pak, pengelolaan kita, kebun kita yang terkelola ini, Pak, masih kecil, masih jauh daripada 500 hektar, Pak. Dan 40 hektar pun masih jauh. Nah, begitu, Pak. Jadi baru 20 hektar aja, Pak Toto. Nah, 20 hektar saja. Nah, kita kelola, Pak, tenaga panennya sudah ada tersendiri, Pak. Itu pun juga adalah sifatnya borongan. 1 ton ibaratnya kita bayar 150.000, Pak. 1 ton 150.000. Dan begitu ya, Pak. Dan tenaganya pun hanya 4 orang saja. 4 orang saja itu yang rutin, Pak. Jadi kalau panen di kita itu 1 kali panen 1 minggu, Pak. 1 kali panen 1 minggu. Itu lamanya. Nah, sekali panen itu 2 minggu sekali. 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan itu 2 kali. Berarti kan, Pak, hanya 2 minggu saja panen di kita. Dan sesudah itu dia akan panen di tempat dia, akan panen di tempat-tempat yang lain yang merupakan langganan dia, Pak. Nah, itu, Pak. Dan semuanya itu adalah bapak-bapak, tidak ada ibu-ibu, tidak ada anak-anak. Nah, yang kedua, tenaga tunas. Karena pokoknya, Pak, sudah tinggi, dia panen, dia turunkan pelepah. Dia panen, dia turunkan pelepah. Itu pun hanya yang warna-warna coklat, warna kuning, warna kering, itu saja, Pak. Tidak drastis seperti yang selama ini 9 bulan sekali baru tunas, 9 bulan sekali baru tunas. Itu kan, Pak, jumlah pelepah yang turun sangat banyak. Kalau ini setiap panen turun sedikit, setiap panen turun sedikit, setiap panen seperti itu terus, Pak, rutinitas. Nah, untuk panen dan juga tunas seperti itu keadaannya. Nah, untuk semprot, kita menggunakan 2 ibu-ibu, 1 bapak-bapak. Yang bapak-bapak itu adalah mengambil air dari rawa, dari waduk, dari parit ke atas, dan ibu-ibunya hanya menyemprot. Itu, Pak. Dan Kalau ngomong nyemprot itu kan menggunakan chemical ya. Kira-kira ada alat pengaman dirinya cukup ya, Pak? Siap, Pak Prayono, ya. Iya, Pak. Jadi dia ada perlaknya itu, Pak, alat pelindung dirinya, ada maskernya itu, ada sarung tangan karetnya, Pak. Ada juga topinya dan juga sepatu botnya, Pak, yang 2 orang tadi. Dan juga alat semprotnya pun, Pak, bukan manual lagi yang dipompa-pompa, kan capek itu, Pak. Tapi dia sudah menggunakan elektrik. Sudah bantuan baterai, menggunakan elektrik yang kita cas, Pak. Jadi hemat tenaga dia hanya khusus gendong saja. Itu pun targetnya hanya 10 cap saja, Pak. 10 cap saja. Iya, Pak, 10 cap saja. Kalau dia mau lebih, kita kasih lagi premi, Pak. 1 cap itu 10.000 kalau dia mau. Tapi kita batasi adalah pulangnya jam 2 siang, Pak. Sebelum dia bekerja, kita kasih ekstra puding, 1 butir telur yang sudah direbus kita siapkan. 1 gelas susu, Pak. 1 gelas susu itu kita berikan, Pak, sekali 2 hari. Sebelum bekerja, itu kita berikan dulu untuk menambah stamina beliau, menangkal itu semua radikal-radikal yang tadi, Pak. Nah, sesudah itu mereka langsung mandi dan ganti baju.
Mandi baru sendiri boleh ya, Pak, pulang ya? Pak. Mandi Dia sendiri, mandi Pak, ya? sendiri, tidak Ya, diganggu-ganggu Pak. Artinya dia datang bersih, pulang juga bersih Pak. Bersih, baik. Kadang-kadang kan Pak, kalau dia udah sampai di rumah ketemu anak kecil kan Pak, dia kejar Iya, itu Pak. ibunya. Tapi Iya, kalau iya, sudah betul. bersih, saya yakin sudah Aman relatif ya, Pak. lebih aman. Wah, Begitu kalau- Pak yang kita kerjakan. Pak, kalau lihat cerita Bapak detail sekali, harusnya Bapak sudah pegang sertifikat ISPO nih. Lagi proses, ayo, lagi proses lah. lagi Lagi proses, ya. proses, lagi proses, Pak. Harus Oke, Pak, siap. karena ISPO itu kebanggaan kita ya, Pak Darmono ya, Pak. Siap, Iya, iya, siap, iya. Pak. Kita yang ciptakan, kita yang harus hormati supaya orang lain tahu bahwa kita punya satu standar, baik keamanan kerja maupun legalitas, ya, peran sosial dan sebagainya. Baik. Satu Begitu, lagi Pak Prayuda, silakan. kalau ada hal-hal yang negatif Pak, misal ini, satu hal ya Pak ya, misal harga kita di bawah, pasti mereka tidak mau bekerja Pak. Oh, iya, iya, iya. Itu sudah pasti akan ditinggalkan. Baik yang panen, baik yang tunas, baik yang semprot, pasti akan ditinggalkan. Kalau harga kita lebih murah, pasti mereka akan pindah. Di sana Cari pun tempat Pak, lain ada yang tawaran. lebih Di sana pun ada tawaran. Tapi kalau harga kita menarik dan mereka kita manusiakan, mereka bondong-bondong Pak. Pak masih ada tunasnya. Pak masih ada semprotnya. Pak masih ada pupuknya. Kita yang kelabakan Pak. Tambahkan ya. Iya. Bu, sabar ya, Pak, sabar ya. Sekarang ini belum ada pekerjaan yang mendesak. Atau Ibu boleh ke tempat si ini. Nah, kita tunjuk gitu loh, Pak. Oh, Mereka iya, kan iya. pasti kejar kita kalau harganya iya. menarik dan Menarik, mereka kita perlakukan dengan baik. Itu saya rasa, Baik, Pak. ya. Tambah. Iya, iya, ada gula, ada semut ya, Pak ya. Iya, Benar, makanya isu gaji upah di bawah standar UMP Upah itu minimum insya Allah provinsi, nggak Pak, mungkin. Nggak mungkinnya orang ya sudah sangat iya, Pak. logis dan sangat rasional, dia akan mencari upah yang lebih baik. Nah, Betul. kalau kembali kepada kata research nih, kembali ke Pak Darmono dulu sebelum nanti saya menanyakan ke Pak siapa Pak. Pak, kalau kita bicara research, kabinet kita baru saja berubah nih kan? Ya, Menteri Pendidikan dan Riset lalu riset masuk ke pendidikan. ya, masuk ke pendidikan dan ternyata punya badan baru, badan yang sudah tidak baru seperti badan yang juga setara riset namanya BRIN, ya, Badan Riset Inovasi Nasional ya. Ada riset yang masuk ke pendidikan, ada ya. Saya pernah mengusulkan sebetulnya jangan brain judulnya, harusnya judulnya brain. Kenapa? B-nya badan, R-nya riset, A-nya tuh aplikasi. Karena betul. riset saya pikir terlalu banyak yang ada. Seorang profesor mengatakan riset menjadi sebuah dead valley, lembah kematian. Jadi penghuni perpustakaan di kampus-kampus di riset aplikasi, artinya dia bisa diaplikasikan oleh para petani, diaplikasikan oleh para pengusaha, tentunya menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat. Nah, gimana menurut Bapak nih dengan perubahan riset dan pendidikan, lalu secara paralel ada namanya BRIN. Nah, gimana? Ya, gini Pak Yuda, saya kira itu kan perubahan-perubahan itu memang adanya di mana ya, di atas sana. Tapi Di atas kalau sana. untuk kelapa sawit, saya kira kita tetap jalan saja. Jalan saja. Kita jalan Ya. saja dengan Ya, ya. kita lakukan secara internal, koordinasi di dalam aksi. Oke. Kemudian ada link and match dengan tadi Pak Toto dengan Pak Slamet ya. Nah, ini yang itu tadi sangat menarik Pak Yuda, pembicaraan kita yang sangat pendek ini. Dan coba saja Pak, kalau itu yang cerita mungkin setiap daerah ada 30 orang cerita ke kami. Oke. Ya. Kita sebenarnya masih punya banyak cabang ya di Kalimantan Selatan. Ini sebenarnya ketuanya Pak Arif juga ini Maksi Kalimantan Selatan. Jadi kalau Pak Arif diam-diam aja. Jadi kalau setiap cabang Maksi itu ada 30 orang yang ngomong, itu sudah jadi tulisan yang bagus gitu. Ya. Dan saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi itu saya kira ya di mana-mana. Cuma itu kan hipotesis kita kan. Iya. Jadi memang apa-apa yang diceritakan oleh petani, apa-apa yang diceritakan oleh Gapki, ini memang harus kita rangkum jadi sebuah tulisan ilmiah yang kemudian nggak bisa dibantah lagi dari apa-apa yang kita tulis. Ya, tulisan ilmiah dan dibuatkan jurnal ya Pak ya, dibuatkan jurnal ya, harus dibuatkan jurnal. Ya. Nah, sekarang hari ke Pak Arif.
mungkin yang paling terdampak bukan Maksi nih dengan berubahnya lembaga yang di atas sana yang disebut oleh Pak Darmo, yang di atas sana apa yang berubah, di kami sih nggak ada yang berubah. Nah, kira-kira mungkin di perguruan tinggi ada dampak dengan berubahnya, ada BRIN, pendidikan dan riset gitu, gimana Pak? Terus sebenarnya kalau kita bicara riset di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, tidak terdampak ya sebenarnya kehebohan yang ada perubahan nomenklatur ya di pemerintahan kita. Hanya saja mungkin dari sisi kelembagaan teman-teman yang sebelumnya ada di Ristek BRIN gitu yang mungkin akan sedikit mengalami kegalauan mau kemana nih, mau ikut Kemdikbud, kan sekarang Kemdikbud Ristek ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, dengan BRIN menjadi satu lembaga berdiri di luar kementerian kan begitu. Nah itu mungkin yang menjadi kegalauan teman-teman yang selama ini ada di Ristek dengan turunan-turunannya, limbang-limbangnya. Kembali ke masalah riset tadi ya Pak Prayuda, tadi yang disinggung Pak Toto, kebetulan di BPDP itu ada program riset yang memang luarannya itu berbeda dengan riset-riset yang ada di perguruan tinggi sebenarnya. Perguruan tinggi ada beberapa program riset yang mayoritas itu adalah untuk menambah khasanah keilmuan begitu ya, walaupun nanti ada di program riset unggulan itu yang memang bisa diimplementasikan. Khusus di BPDP, riset BPDP itu lebih untuk memenuhi kebutuhan stakeholder sawit kita siapa? GAPI, Maksi, petani, kemudian asosiasi minyak nabati Indonesia dan lain-lain. Nah, terkait dengan isu-isu tadi dari OPT dari organisasi pengganggu tanaman, tuduhan-tuduhan yang dangkal menurut saya ya, tanpa ada tahapan ini ya, cuman memberikan wawancara itu kan kasuistis kayak kalau kita membaca berita kriminal atau menonton berita kriminal di televisi itu kan kasuistis itu. Kita nggak bisa bilang Surabaya rawan terhadap penjambretan karena ada di televisi diceritakan di jalan ini kan nggak seperti itu ya kejadiannya. Terkait dengan pekerja wanita ini, kebetulan BPDP saat tahun ini mensupport penelitian dari tim peneliti Fakultas Kedokteran. Kebetulan dari Universitas Lampung Mangkurat, dua tim peneliti dari program studi kesehatan masyarakat dan satunya dari psikologi, yang salah satu risetnya itu meneliti tentang peran kecerdasan emosional dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan kerja pada pekerja perkebunan. Kemudian yang satunya adalah analisis risiko, kebijakan, dan suplementasi untuk status kesehatan reproduksi pekerja perkebunan kelapa sawit. Nah, mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini nanti apa yang disampaikan Pak Slamet tadi itu akan didukung oleh hasil-hasil riset yang berjalan begitu ya. Bahwa kira-kira riset-riset yang baik seperti itu memakan waktu berapa lama ya Pak ya? Sebenarnya kalau lihat dari tahapan kemarin mereka minta multi series ya, multi years gitu ya. Cuman kita challenge bahwa luaran tahun pertama itu harus sudah mulai menunjukkan luaran-luaran yang memang bisa menjawab isu terkininya. Gitu Pak. Nah kalau bicara tentang isu dan research, mungkin salah satunya ya memang dibutuhkan oleh rekan-rekan di GAPI ya Pak Toto ya, hasil riset tersebut. Tapi satu hal lagi yang memang lebih dibutuhkan adalah bagaimana hasil riset itu bisa menjadi bahan diplomasi kita. Bahan ya, artinya itu yang harus, makanya saya tanya berapa tahun sih Pak? Karena apa? Karena nanti makin cepat makin bagus. Makin cepat makin bagus. Kenapa? Nanti hasil riset itu tidak menjawab lagi kasus yang sedang dihadapi. Katakanlah hari ini kita bicara masalah gender ya, soal kesetaraan. Lalu ada riset tentang kesehatan dan lain sebagainya, muncullah dalam bentuk multi years atau mungkin baru muncul setahun 2 tahun yang akan datang. Pada saat riset itu muncul dan kita akan membuatkan sebuah jurnal internasional, isunya sudah tidak itu, karena kita tahu multi issues, multi agenda dan hidden. Artinya dia sangat tersembunyi, laten. Artinya sampai nanti risetnya bagus,
hasilnya bagus, tetapi momentumnya hilang. Dan lewat. Ya, itu makanya saya tadi tanyakan waktunya berapa lama nih? Waduh, gitu. Gimana Pak? Jadi kita mensiasatinya begini, di Komite Litbang di BPDB, peneliti-peneliti yang memang sangat, menurut saya topiknya sangat seksi ya. Progres risetnya per 3 bulan kita evaluasi, dan kalau ada luaran-luaran yang bisa kita publish, tidak hanya di jurnal, sebenarnya di media populer itu sangat penting untuk mengcounter itu. Jadi per 3 bulan nanti dirilis capaiannya seperti apa. Kalau sudah ada data dan informasi yang sahih, itu bisa kita launching ke masyarakat. Oke, berarti by stage ada sesuatu yang bisa disampaikan ya sebagai literasi, edukasi, sosialisasi tentang apa yang sedang berjalan ya, sehingga selalu nanti progresnya bisa menjawab tantangan-tantangan Black Campaign pada masanya gitu. Tidak menunggu secara komplit dalam sebuah kompilasi, tiba-tiba yang muncul beda lagi isunya. Hari ini muncul soal gender, tiba-tiba waduh, selalu terlambat gitu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi nih ke Gapki nih. Wah, Gapki yang sudah sedikit banyak berjuang dengan pungutan tadi kan ya, Pak? Benar ya, Pak Darmono ya? Pak, jadi sudah dipungut sehingga ya risetnya yang mungut dong. Masa kita juga ngeriset gitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang diharapkan peran dari rekan-rekan di BPDPKS diwakili oleh Pak Arief ya kebetulan juga. Pak Darmono juga saya pikir juga beliau salah satu komite riset kita. Nah, Pak Gapki sebagai narasumber di sana ya. Nah, Pak Gapki, Pak Toto, kira-kira seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi bahwa begitu hati-hatinya, bahkan seorang petani pun berhati-hati dengan mempekerjakan keluarganya gitu. Atau mungkin pertanyaan saya malah kebalik, karena keluarganya dia hati-hati. Kalau Gapki kan bukan keluarga, ada harian lepas, ada harian ya mau syukur nggak apa-apa. Kalau Pak Slamet begitu hati-hati, saya menggarisbawahi, oh iya karena itu istri saya, oh itu anak saya. Nah kalau Gapki gimana nih Pak? Karena hubungannya kontraktual yang sifatnya buruh dan majikan, gimana? Ya, kalau di Gapki saya yakin mereka juga mengikuti aturan, karena mau nggak mau kan kita sekarang ini harus mengikuti standar ISPO ya, yang standar ISPO ya. Berlakukan mau nggak mau. Ya, semua aturan-aturan itu tadi harus mereka terapkan. Kalau tidak, ya otomatis mereka tidak akan bisa dapat sertifikat ISPO itu. Dan itu kan wajib untuk setiap perusahaan di Indonesia ya. Dan kemudian kedua, sekarang ini kan era keterbukaan. Semua orang bisa tahu ada suatu kejadian di suatu tempat, dalam waktu tidak lama kejadian itu pasti akan beredar di mana-mana. Dan ini sangat berisiko andai kata perusahaan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan begitu. Makanya saya yakin setiap perusahaan akan berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku di pemerintah begitu. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Slamet Tumban Raja, di setiap perusahaan pasti itu akan melakukan, setahu saya yang di anggota Gapki ya, kita akan melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap perusahaan. Kemudian terkait dengan upah juga, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa nggak mungkin kita berada di bawah upah yang upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. Kalau enggak, pertama tenaga kerja kita pasti juga akan hilang. Mereka akan mencari perusahaan-perusahaan yang bisa memenuhi standar upah yang sudah ditetapkan pemerintah. Gitu ya. Nah, tadi saya menarik Pak. Itu, Pak. ISPO sudah dilaksanakan secara tertib tentunya ya. Ya kalau ada 1-2 kita selalu menggunakan itu oknum gitu Pak ya. Kalau anggota Gapki kelihatannya sudah memenuhi itu. Nah, kira-kira berapa persen sih Pak pelaku sawit yang sudah menjadi anggota Gapki yang dalam tanda kutip tertib gitu ya? Artinya berapa persen yang sudah jadi anggota di Gapki? Kalau di Gapki ya memang saat ini sudah belum sampai, ada sekitar 30-35% lah setahu saya yang sudah menjadi anggota Gapki dari seluruh industri kelapa sawit yang ada di Indonesia ya. Memang perlu diketahui juga 42%-nya adalah punya kebun masyarakat gitu Mas. Jadi kan di Indonesia ada 16 juta hektar kurang lebih ya, 16,4 juta hektar kebun sawit, dan sekitar 42% adalah punya masyarakat, dan sisanya adalah perusahaan-perusahaan besar, baik PTP maupun swasta ya. Ya, kalau PTP bisa diabaikan lah Pak, cuma 7% gitu ya, rasanya kita deny dulu lah ya. Iya.
Dan setahu saya sih perusahaan yang sudah tergabung di Kapis kurang lebih 30-40% memang masih belum banyak, tapi kita tetap berusaha untuk mengajak mereka untuk bisa ikut bergabung dengan kita. Begitu, Mas. Nah, itu kekhawatiran saya, Pak Darbono. Artinya Gapki begitu sangat hati-hati, Bapak petani juga begitu sangat hati-hati, karena satu lain hal adalah keluarga sendiri yang bekerja untuk warga, sementara Gapki dengan prinsip-prinsip yang sudah sebetulnya terstandarisasi, baik ISPO, bahkan ada RSPO, NDPE, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang tidak jadi anggota ternyata masih besar nih, Pak Darmono. Artinya bisa jadi kejadian-kejadian itu diambil, difoto adalah dari anggota non-Gapki. Tapi kan dunia tidak melihat sawit Gapki dan sawit non-Gapki kan, Pak. Yang dia lihat kebun sawit yang ada di Indonesia jumlahnya 16 juta hektar dan sebagian masih non-Gapki, artinya tidak sangat kecil dia ISPO kalau non-Gapki. Nah, itu Pak, gimana kira-kira meminimalisir kejadian-kejadian di luar Gapki nih Pak? Mungkin teman-teman dari Maksi bisa memberikan saran atau pendapatnya. Ya tadi kalau dari segi dari posisi Maksi ini tentunya kan tadi kalau kita mengambil sampel untuk penelitian itu ya harus tidak hanya Gapki saja, tapi saya kira sampelnya memang harus secara keseluruhan, termasuk di petani, di perusahaan negara juga harus kita ambil sampelnya. Tapi sekali lagi perlu saya garis bawahi bahwa itu kalau ada berita yang keluar ya tadi yang menyudutkan, itu harus kita lihat apa itu valid atau tidak. Ya kalau itu hanya satu orang diwawancara gitu ya, itu sebenarnya kalau dari segi ilmiah itu ya bisa diabaikan saja gitu loh. Artinya kan misalnya ada cerita wawancara dengan seorang perempuan ya, tapi kan perlu kita lihat apakah itu benar gitu, apakah itu perempuan tadi orang sawit juga, jangan-jangan orang di luar sawit gitu kan. Kemudian juga yang penting Pak, sawit ini kan di seluruh Indonesia ya. Kemudian ada yang masing-masing memiliki kultur yang berbeda ya. Jadi kayak Pak Slamet ini kan kulturnya berbeda dengan kultur-kultur yang lainnya. Jadi setiap kultur itu memiliki karakteristik dalam hubungan antara keluarga ya, kemudian bagaimana kalau tenaga perempuan itu mungkin ya kalau itu di perusahaan barangkali memang disarankan untuk berkelompok gitu kan. Jadi saya kira tidak sendiri-sendiri gitu kan. Jadi saya kira aturan-aturan itu yang memang harus ditulis Pak. Jadi kalau tidak ditulis memang ya agak susah juga gitu dah. Jadi saya kira kita memang harus melengkapi diri dengan menulis apa yang akan kerjakan apa yang ditulis. Kan gitu Pak ya. Jadi sebuah standarisasi ya, jadi jelas gitu kan. Jadi mudah sekali untuk mengauditnya. Oh, Anda menulis apa, kerjakan, Anda mengerjakan apa yang ditulis. Nah, mungkin kada tinggal 2 menit nih, siapa yang kira-kira bisa memberikan closing statement yang mengatakan bahwa negatif campaign adalah sebuah tantangan tapi juga peluang. Gimana? Mungkin siapa yang bisa memberikan closing statement nih? Apa dari akademisi? Karena ini akademisi Pak. Silakan Pak Arif. 1 menit Pak Arif. Closing statement-nya ada kata kunci. Baik, negatif campaign biasanya selalu ada samar, tidak jelas di mana lokasi dan di mana data itu dibuat. Karena kalau dia nawaitunya tadi beda, bukan berniat untuk melakukan kampanye negatif, itu saya kira infrastruktur pemerintah bisa bergerak, Depnaker di provinsi, Disbun di provinsi bisa langsung menelusuri kebenaran berita-berita itu. Jadi itu mungkin. Baik, komisi kelihatannya waktu juga yang memisahkan kita tentang bagaimana kita menyikapi negatif campaign, black campaign,
baik masalah kesetaraan gender, masalah keamanan kerja, buruh, upah buruh, ya, hubungan kontraktual industri, ya, antara buruh dan majikan, antara orang tua, istri dan anak-anak yang bekerja di kebun sawit yang ditangkap oleh beberapa organisasi tertentu yang saya sebut sebagai OPT, organisasi pengganggu tanaman, dianggap sebuah eksploitasi. Padahal itu sebuah kultur budaya yang bagaimana mengajak keluarga bersama membangun kesejahteraan melalui perkebunan sawit. Baiklah pemirsa, kelihatannya waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada guru-guru saya, ya, mohon maaf bukan sahabat saya, guru-guru saya, karena sahabat guru adalah ilmu, sahabat saya adalah buku. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah perpaduan yang serasi, menjadi sebuah keilmuan baru. Sekali lagi terima kasih waktunya. Mungkin satu saat kita akan teruskan dengan negatif campaign, tantangan dan peluang. Mudah-mudahan bapak-bapak masih tidak menjadi narasumber. Terima kasih Pak Darmono, terima kasih Pak Selamat, terima kasih Pak Ari, Pak Toto. Sampai jumpa lagi. Salam sehat sejahtera. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.